Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan avometer atau multimeter. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu bagian-bagian dari avometer tersebut agar kita nanti bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak terjadi kerusakan pada avometer ini. Oke, yang pertama adalah probe ya, ada dua, ada merah dan hitam. Yang ini nanti dicolokkan ke bagian yang akan diukur, yaitu bisa tegangan, bisa hambatan, kemudian bisa arus. Itu ya. Karena avometer ini kepanjangan dari ampere, volt, dan ohm meter. Jadi bisa digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Kemudian yang merah ini adalah untuk positif dan yang hitam untuk negatif. Oke, kemudian kita lanjut ke bagiannya selektor ya. Ini namanya selektor yang diputar-putar ini. Nah, ini nanti yang menentukan satuan apa yang akan kita ukur atau besaran apa yang akan kita cari. Misalkan di sini ada ohm, ada volt AC, kemudian ada DC volt, di sini ada DC ampere. Jadi ini untuk tegangan AC dan ini untuk mencari nilai hambatan karena di sini satuannya ohm, dan ini untuk nilai tegangan DC atau searah, kemudian ini arus DC atau arus searah. Nah, nanti ini sangat penting sekali karena apabila kita salah meletakkan selektornya untuk pengukuran, maka sangat mungkin sekali terjadi kerusakan saat digunakan untuk mengukur pada avometer ini. Oke, misalkan kita mau mengukur hambatan, jadi kita harus memilih selektornya pada posisi ohm ini. Kalau mau mengukur tegangan AC, kita milih ke AC volt. Kalau mau mengukur ke bagian tegangan DC, kita pindahkan selektor ke bagian DC. Dan kalau arus, kita ke bagian DC ampere. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan jelaskan ketika mempraktekannya. Kemudian di atasnya ini ada bagian jarum ya, jarum penunjuk. Nanti ketika diukur dia akan menunjuk kemana. Nah, ini bisa diperhatikan ada 10, 50, 250. Nah, ini ada tulisan DC VA dan ACV. Nah, ini berarti dia menunjukkan nilai dalam pengukuran tegangan yang akan diukur nanti. Nah, karena di sini ada 10, 50 dan 50 dan ada satuannya DCV, kemudian ada ampere juga dan AC volt. Nah, nanti gitu. Nah, kemudian di atasnya lagi adalah nilai dari ketika kita mencari hambatan ya. Nah, kalau hambatan itu nolnya di sebelah kanan, kalau tegangan nolnya di sebelah kiri. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian 0, 10, 20, 30, 40, 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250. Nah, ini untuk yang tegangan sama arus. Kemudian kalau hambatan ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dari kanan ke kiri membacanya. Jadi kalau hambatan semakin ke kiri, dia nilai hambatannya semakin besar. Kalau tegangan dia semakin ke kanan, nilai tegangannya itu semakin besar. Itu untuk bagian-bagian dari avometer ini. Kemudian di sini juga ada namanya adjust ya, atau untuk kalibrasi ketika kita akan mengukur hambatan. Jadi sebelum mengukur hambatan, ini catatan ya, untuk mengukur hambatan kita perlu mengkalibrasi dulu avometernya, jarumnya agar menunjuk pada posisi 0 di sini. Contoh ya, ini saya mau kalibrasi. Caranya adalah kita putar selektor itu pada posisi ohm ya, ini di ohm atau kali 1 dulu misalkan. Kita putar di posisi kali 1. Kemudian
Setelah itu kita tancapkan atau kita sambungkan prob hitam dan prob merah jadi satu seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan jarumnya bergerak. Untuk kalibrasi dia harus diputar agar bisa menuju ke 0. Nah, seperti itu. Misalkan kita coba ke ring 10. Nah, kemudian kita mau kalibrasi agar dia ada di posisi 0. Kita sambungkan. Nah, kita sambungkan probnya dia lebih dari 0. Jadi ini tidak pas kalau misalkan mau digunakan untuk mengukur nilai hambatan. Jadi kita harus mengkalibrasinya agar posisinya pada posisi 0. Nah, ini kita putar ke kiri ya. Ke kiri sampai menunjukkan ke arah 0. Ketika pas di posisi 0, alat ini atau AVO ini bisa digunakan atau siap digunakan untuk mengukur hambatan. Nah, itu contohnya. Itu contoh untuk kalibrasi menggunakan avometer untuk mengukur nilai hambatan. Nah, mungkin itu saja ya untuk perkenalan awal tentang bagaimana menggunakan avometer untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari avometer tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.